Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Toldo selaku ketua kelas silahkan diimbing doa buat teman-teman ya. Ya, terima kasih Toldo sudah memimpin doa. Gimana anak-anak liburannya? Seru ya? Masih ingat dengan pelajaran kemarin? Habis liburan biasanya lupa. Masih ingat? Ada yang ingat kemarin kita kelas apa? Oh ya. Sebelum kita melangkah ke situ lebih jauh, Ibu ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Barangkali ada yang tidak masuk karena habis liburan. Saya cek dulu. Elin, Amina, Lesta, Toldo, Rosi, Elsa, Putri, ya jadi semua ya ini. Putri kemarin pertemuan kamu kemana kok nggak masuk? Ayo kemana? Oh ada saudaranya yang menikah. Surat izinnya sudah diserahkan ke ibu atau belum? Belum. Oh ya udah. Nanti setelah pembelajaran selesai suratnya ya dikasih sampai ibu biar ibu ganti absensinya. Sebelum memulai lagi, ibu mau tanya, ini materinya kemarin ada yang masih ingat di pertemuan lalu? Ya, Aminah apa? Benar, kita kemarin bahas tentang aset lancar. Nah, pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar tentang aset tetap. Ada yang tahu aset tetap itu apa aja? Ya, bisa jadi nanti untuk mengecek kebenarannya kita lihat tayangan video ya setelah ibu menjelaskan ini. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang aset tetap, karakteristik aset tetap, kemudian penilaian aset tetap, terus kemudian contoh-contoh dari aset tetap itu apa aja, apakah jawaban dari Eli tadi itu termasuk salah satu aset tetap. Nanti akan kita lihat bareng-bareng pada pertemuan siang hari ini. Nah, tujuan kita untuk mempelajari aset tetap pada siang hari ini itu apa? Supaya kita tahu perolehan dari aset tetap itu apa, dari mana saja. Terus karakteristik aset tetap itu seperti apa aja. Jadi biar kalian lebih paham, kalian tahu bisa membedakan mana aset tetap, mana aset lancar. Seperti itu, bisa dipahami? Jadi anak-anak, jadi sebelum ibu memulai menjelaskan terkait karakteristik aset tetap itu seperti apa, kemudian pengertian aset tetap itu apa, penghitungannya, penilaiannya, contohnya, kalian amati dulu video yang akan ibu putarkan. Nah, nanti kalian catat informasi-informasi apa saja yang ada dalam video tersebut. Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mengeluarkan alat tulisnya dari sekarang. Gimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap nanti kalau kalian bingung dicatat, ditanyakan ya. Gimana? Paham? Paham. Ya.
Ada yang masih dibingungkan? Oh ya, Rosi mau tanya apa? Oh ya, ini Rosi bertanya, kenapa di contohnya tadi kan ada peralatan kantor disebut sebagai aset tetap. Sebelum Ibu mulai menjawab, adakah yang mau berpendapat atau menanggapi pertanyaan dari Rosi? Oh iya, Lesta mau jawab apa? Ya, hampir benar. Jawaban dari Lesta ini hampir benar. Mungkin di sini ada yang mau menjawab lagi? Nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada ya? Nah, jadi kenapa peralatan kantor disebut sebagai aset tetap? Benar yang dikatakan Lesta, karena dia memiliki masa manfaat atau umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Nah, jadi kesimpulannya dari video ini tadi, kenapa kok gedung, kemudian ada tanah, ada peralatan disebut sebagai aset tetap? Karena mereka itu memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, maka disebut sebagai aset lancar. Nah, kalian supaya lebih paham lagi, Ibu akan menjelaskan terkait apa aset tetap itu. Nah, silakan disimak ya. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini kan akan bahas ini, perolehan aset tetap. Nah, ini apa itu aset tetap? Tadi ada yang masih ingat atau mencatat dari tayangan video tadi? Ya, kamu, Elsa. Ya, hampir benar. Jadi, aset tetap itu menurut PSAK adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri atau dibeli yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan maksud tidak untuk dijual dalam rangka untuk memperoleh kegiatan normal atau memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya udah. Di sini tanya adalah apa? Dia itu diperoleh, aktiva berwujud. Benar kan aset tetap berwujud dalam siap pakai dan dibangun sendiri, digunakan untuk operasional perusahaan, tidak untuk dijual, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu adalah titik tekan di aset tetap. Kemudian, seperti yang dijelaskan tadi, dari pengertian, kemudian turunlah karakteristik aset tetap, yaitu memiliki wujud fisik, memiliki unsur umur yang terbatas, kemudian ini ada mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun atau dari 1 siklus operasional perusahaan. Kenapa bisa disebut seperti ini? Karena aset tetap ini tidak langsung habis dalam 1 tahun. Masa di perusahaan beli kendaraan langsung 1 tahun habis? Kan nanti rugi. Benar apa enggak? Masa perusahaan punya tanah, punya bangunan dalam waktu 2 tahun atau 1 tahun habis? Kan nggak mungkin. Makanya itu digolongkan sebagai aset tetap. Lalu, aset tetap sendiri ini dibagi menjadi 2, aset tetap yang berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud. Aset tetap yang berwujud, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, kamu, Elit apa? Ya benar, ada gedung, ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan, ada peralatan. Untuk aset tetap yang tidak berwujud, ada yang tahu? Nggak tahu ya. Jadi aset tetap yang tidak berwujud itu adalah contohnya kayak apa? Kayak goodwill, franchise, kemudian
tapi yang tidak berwujud karena tidak memiliki wujud secara fisik seperti itu. Nah, ini untuk penilaian aset tetap sendiri. Benar tadi yang Ibu sebutkan, golongan-golongan yang termasuk dalam akun aset tetap ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, bangunan, kemudian segala sesuatu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tergolong dalam aset tetap. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, apa yang ditanyakan? Oh iya, bagus pertanyaannya. Untuk peralatan kantor gimana? Jadi untuk peralatan kantor itu termasuk aset tetap. Pokoknya segala jenis peralatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tergolong sebagai aset tetap. Entah itu nanti 2 tahun atau 3 tahun, itu termasuk golongan aset tetap. Pokoknya selain itu ikut aset tetap. Jadi kalau kayak seperti persediaan kayak gitu, terus kemudian ada piutang, itu termasuk aset lancar. Karena apa? Ada yang tahu? Rozi, iya Pak? Ya benar, karena memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Nah, ini penentuan harga perolehan. Kalau kita sudah membahas tentang pengertian aset tetap, kemudian karakteristiknya bagaimana, kita harus tahu aset tetap itu kita peroleh dari mana saja. Entah itu kita bangun sendiri, atau kita beli, atau dari sumbangan, atau dari mana. Itu kita harus tahu. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan harga perolehannya. Ada yang tahu harga perolehan itu apa? Ada yang tahu? Ya, Lesta lagi apa? Hampir benar. Ibu tambahkan ya. Jadi harga perolehan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga atau badan untuk mendapatkan aset tersebut dan siap untuk digunakan. Jadi mengapa kita harus tahu terlebih dahulu aset itu berasal dari mana? Dibeli atau dari sumbangan atau bangun sendiri? Karena apa? Yaitu untuk menentukan berapa besarnya biaya atau harga perolehan dari aset tersebut. Seperti itu. Yang pertama, aset tetap yang dibeli secara tunai. Jadi ada aset tetap yang dibeli secara tunai langsung cash pakai uang. Bisa kalian seperti contohnya pernah lihat transaksi apa seperti itu yang membeli aset secara tunai? Ada yang tahu? Ada yang bisa berikan contoh? Toldo apa? Oh ya, benar. Bisa jadi. Jawaban dari Toldo benar. Ketika sebuah perusahaan itu membeli peralatannya seperti mesin-mesinnya kayak gitu secara tunai, itu bisa. Kemudian yang kedua, perolehan aset tetap secara penggabungan atau konsolidasi. Kemudian aset tetap yang diperoleh secara angsuran. Kalau angsuran berarti ada kegiatan apa sebelumnya? Ya, ada kegiatan pembelian secara kredit yang dibayar secara angsuran. Contohnya, ada yang tahu? Contoh yang di lingkungan yang sering sekali kita jumpai. Bahkan mungkin orang tua kalian pun juga melakukan pembelian secara angsuran. Apa? Benar sekali, pembelian kendaraan. Jadi kendaraan itu biasanya di perusahaan itu dibeli secara angsuran. Dengan menggunakan DP, kemudian diangsur setiap bulan dan dikenakan dengan bunganya. Kemudian ada perolehan aset tetap secara pertukaran. Pertukaran itu seperti kita melakukan tukar tambah peralatan atau mesin yang lama, kemudian ditukar dengan mesin baru dengan kita mengeluarkan uang sejumlah berapa juta atau berapa ratus ribu untuk mendapatkan aset yang sama yang baru. Dan yang terakhir yaitu membangun sendiri. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa masih tahu? Memberikan contoh? Rozi, iya Pak? Ya, nah, jadi contohnya ada aset tetap yang dibangun sendiri itu adalah ketika perusahaan itu ingin membangun gedungnya sendiri, entah itu nanti gedung buat bangunan kantor atau untuk gedung pabrik. Jadi mereka membangun sendiri, dari situ kita mengeluarkan berapapun biaya-biaya yang
untuk mendapatkan aset tetap secara membangun sendiri. Nah, dalam hal ini aset tetap dengan cara membangun sendiri pencatatannya dapat menyimpang dari harga perolehan karena harga perolehannya relatif kecil. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Gak ada ya? Ya. Nah, ayo siapa yang belum paham terkait penjelasan dari Ibu tadi? Ayo siapa yang belum paham? Ada yang mau tanyakan? Kok diam semua? Kenapa? Udah itu ya? Capek ya? Lemas? Gak boleh lemas. Biar gak lemas, ayo kita senang otak dulu. Diletakkan dulu semua alat tulisnya supaya sudah diletakkan. Nah, peraturannya ketika Ibu nanti bilang menyebutkan akun yang bersaldo normal debit, kalian angkat tangan kanan kalian. Tapi ketika Ibu menyebutkan akun yang bersaldo normal kredit, kalian angkat tangan kiri kalian. Gimana? Sudah paham? Sudah jelas ya? Sudah hafal kan akun-akun yang bersaldo normal kredit ataupun debit? Sudahlah, sudah kelas 12, masa belum paham? Ya, dimulai ya. Pendapatan, beban, utang gaji, utang usaha, prepaid, modal, kas, piutang, persediaan. Ya, kalau sih salah, ya nggak boleh ikut main. Terus sesi yang kedua, pokoknya yang salah nggak boleh ikut main lagi. Yang salah nanti wajib membuat pertanyaan buat didiskusikan. Udah siap? Beban gaji, beban usaha, sewa bayar bunga, kas kecil, utang hipotek, utang obligasi, prepaid, modal. Ya salah, modal kok angkat tangan kanan. Kan modal saldo normalnya apa? Kredit kan, angkat tangan kiri. Ya berarti siapa itu? Elit ya, Elit sama Rosi salah. Sudah, gimana? Sudah refresh lagi otaknya? Sudah ya? Nah, tadi konsekuensinya untuk yang salah wajib bertanya. Rosi mau bertanya apa? Ya, kenapa? Ya. Oh iya. Jadi pertanyaan dari Rosi ini, kenapa aset tetap itu ciri-cirinya selain memiliki umur panjang apa lagi? Oh ya, jadi ciri atau karakteristik atau penanda selanjutnya karakteristik ya, anak. Karakteristik aset tetap itu selain memiliki umur ekonomis dan selain yang lebih papan, yang kita lebih paham, itu adalah harganya mesti mahal. Emang kalian pernah lihat kendaraan harganya murah? Kan nggak ada kan. Jadi sebagai ciri khusus kemungkinan akan ada aset tetap yang memiliki harga tinggi atau memiliki harga yang lebih mahal daripada aset-aset yang lainnya. Jadi kalau gedung dibandingkan dengan persediaan kan jauh, gedung dan kendaraan kan juga jauh. Kendaraan harganya berapa, mahal banget kan. Itu aja. Sudah menjawab sih? Sudah. Kemudian Elit apa pertanyaannya? Bisa ditanyakan? Oh ya. Bagus pertanyaannya. Aset tetap itu apakah selamanya akan nilainya sama? Pertanyaannya Elit bagus banget, dan ini akan nyangkut ke materi pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi ada yang bisa menjelaskan dulu pertanyaan atau menjawab, menanggapi pertanyaan dari Elit? Oh ya,
Kamu, Aminah, apa? Nanti benar. Jadi nilai dari aset tetap itu tiap tahunnya akan mengalami penurunan. Dalam artian setiap tahun aset tetap itu perlu disusutkan nilainya. Karena apa? Karena kan setiap tahun aset tetap tersebut digunakan, sehingga manfaat ekonomisnya setiap tahunnya akan mengalami penurunan, sehingga harus disusutkan. Untuk penyusutannya nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan bahasnya tentang aset tetap. Lain lagi ada yang mau bertanya? Tolong mau bertanya apa? Penghitungan harga perolehan ya. Nah, untuk penghitungan harga perolehan dari aset tetap sendiri, jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan, entah itu nanti biaya angkut, biaya percobaan, ataupun biaya belinya, harga belinya, baik tunainya itu berapa, semuanya ditotal hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Itu yang disebut dengan harga perolehan. Jadi sudah paham dulu? Belum? Ya udah. Supaya kalian lebih paham, Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Ayo. Ini Ibu yang tentukan atau kalian yang memilih sendiri? Bingung? Ayal-ayalan ya. Nggak usah gitu. Ya udah, Ibu yang tentukan. Ayo mulai dari Toldo berhitung 1 sampai 4, 1 sampai 4. Ayo. Ya. Ya. Sudah? Sudah dapat kelompok ya. Jadi nomor aset 1 sampai 4 itu kelompok 1. Terus kemudian sisanya 5 sampai 8 kelompok 2. Ini ya, kalian Ibu kasih contoh soal. Ini Ibu kasih soal di lembaran ya. Ini untuk regu A. Ini ya regu A. Ini untuk yang regu B. Nah, dari sini nanti silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Didiskusikan gimana cara menyelesaikan atau cara mendapatkan harga perolehan. Nanti untuk lebih pahamnya nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya tersebut. Nanti kalau sudah kalian presentasi. Gimana? Ada yang tanya lagi terkait tugasnya? Sudah? Nggak ada? Ya udah. 10 menit ya waktu diskusinya. Nah, ada yang merasa kesulitan? Regu A, regu B? Iya, regu B ada apa? Oh, ya. Coba Ibu lihat. Oh, ini ditulis dulu harga belinya berapa. Itu ada contohnya, itu kan ditulis harga belinya dulu berapa. Terus ini biaya-biayanya. Ini biaya reparasi nggak perlu dimasukkan, kan belum digunakan. Ya, diperbaiki dulu ayo. Regu B pasti bisa. Regu A ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sudah sampai mana? Oh ya, bagus. Coba Ibu lihat kerjaannya. Ya. Ya, bagus. Didiskusikan lagi ya. Nanti salah satu harus ada yang berani mepresentasikan ya. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi anak-anak. Nah, waktunya tinggal 2 menit. Sudah? Gimana? Ada yang kesulitan? Ada yang nanyakan? Sudah selesai ya? Yaudah, sudah selesai. Perwakilan dari masing-masing kelompok presentasi ke depan. Ayo silakan. Gak apa-apa, gantian. Kalau tadi sudah nulis, gantian yang majunya. Nanti singkat aja dijelaskan hasil diskusi kalian ya. Gimana? Sudah siap? Sudah. Anak-anak, ini ada jawaban dari teman kalian yang sudah maju tadi. Ada yang beda jawabannya? Sama semua ya. Jadi harga perolehan itu dari harga beli ditambah biaya pengiriman ditambah pajak, ketemulah harga perolehan mesin A. Semuanya sama jawabannya, 175 juta. Sama Bu. Oh ya udah, berarti benar. Sudah sama semua ya? Iya. Nah, sebagai bahan latihan kalian buka di buku kalian halaman 72.
minggu depan itu dikumpulkan ya. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari pertemuan kita pada siang hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan materinya terkait pembahasan kita pada siang hari ini? Siapa yang mau mencoba? Ya, siapa itu elit? Apa? Ya. Nah, pertama bahas tentang aset tetap, membahas tentang aset tetap. Aset tetap yaitu aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk operasional perusahaan. Ada lain yang bisa melengkapi pendapatnya dari elit? Toldo apa? Ya, ada karakteristiknya. Karakteristik apa? Umurnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, masa manfaatnya. Kemudian berwujud, ya. Terus apa lagi? Ya, benar. Terus ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Sudah cukup? Sudah, nggak sabar mau pulang ya. Jadi kesimpulannya, pertemuan kita pada siang hari ini nanti kita membahas tentang aset tetap. Apa itu aset tetap? Yaitu aset yang dimiliki perusahaan yang berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk kegiatan perusahaan. Kemudian memiliki karakteristik seperti yang disebutkan Toldo, berwujud, memiliki umur lebih dari 1 tahun, memiliki umur ekonomis. Itu benar. Lalu yang terakhir kita menghitung tentang harga perolehannya, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset tetap tersebut hingga siap digunakan untuk operasionalnya. Gimana? Masih semangat? Semangat. Sudah, sepertinya yang lainnya udah pada capek ya ini. Udah, silakan kalian tutup bukunya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi yaitu halaman 72 nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa dipersiapkan minggu depan terkait dengan materi selanjutnya, yaitu ada materi tentang penyusutan aset tetap. Jangan lupa bukunya dibawa, kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, untuk supaya kita selesai menutup pertemuan pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih Toldo sudah memimpin berdoa. Jangan lupa ya, tugasnya sama belajar buat pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.